pra-observasi ya Ibu. Sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajarannya yang Ibu guru lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas ya Ibu ya. Baik. Terima kasih Bu. Jadi adapun tujuan dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan, dan juga kenapa hari ini kita melakukan percakapan observasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajarannya di kelas, agar lebih siap, lebih percaya diri, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Jadi seperti itu Ibu ya. Baik Ibu. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ke Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan Ibu. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Baik Ibu. Jadi berdasarkan rancangan pembelajaran atau modul ajar yang sudah saya siapkan, ada satu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, yaitu peserta didik mampu menjelaskan nilai tempat bilangan. Baik Ibu, jadi ada satu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Nah, selanjutnya kira-kira bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai? Jadi untuk area pengembangan yang saya gunakan adalah menciptakan pembelajaran yang nyaman bagi murid, memandu proses pembelajaran yang efektif serta asesmen dan umpan balik dalam proses pembelajaran dan pengetahuan. Di bagian pengetahuan, yaitu murid dapat menjelaskan nilai tempat bilangan dengan baik. Baik, jadi area pengembangan yang ingin dicapai adalah dari aspek pengetahuan dan menciptakan pembelajaran yang nyaman bagi murid, memandu proses pembelajaran yang efektif, serta asesmen dan umpan balik dalam proses pembelajaran dan pengetahuan ya. Nah, sekarang saya ingin mengetahui bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di kelas Ibu. Misalnya dari segi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajarannya. Baik Ibu, jadi untuk model pembelajaran saya menggunakan kooperatif, yaitu siswa mendiskusikan PKPD dalam kelompok, kemudian metodenya tanya jawab dan penugasan. Oke Ibu, jadi rencana model pembelajaran yang akan Ibu terapkan di kelas sudah model pembelajaran kooperatif, di mana murid-murid berdiskusi dalam kelompok dan metodenya adalah tanya jawab dan penugasan. Baik Ibu, kira-kira kapan rencana Ibu untuk melaksanakan pembelajaran yang sudah Ibu siapkan? Kapan, hari apa, di kelas berapa, dan jam keberapa? Jadi untuk pelaksanaannya besok Ibu, di kelas saya, di kelas 2, jam pertama. Baik Ibu, jadi besok di kelas 2 jam pertama saya akan datang di kelas Ibu. Saya akan melakukan supervisi kelas, saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelasnya Ibu. Kemudian nanti setelah kegiatan pembelajaran selesai di kelas, kita adakan percakapan yang terakhir ya Ibu, yaitu percakapan pasca observasi. Baik Ibu.
Terima kasih Ibu. Oh iya, sebelumnya sebelum kita akhiri pembicaraan kita ini, kira-kira aspek apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Saya mendapatkan gambaran mengenai apa saja yang perlu saya persiapkan untuk pembelajaran besok, mengenai media apa yang saya gunakan, persiapan LKPD untuk diskusi kelompok, dan juga terus mempersiapkan modul ajar secara baik. Baik Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk berbincang-bincang pada saat ini dengan saya di percakapan praobservasi. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas besok ya Ibu. Oke, baik Ibu.
Ini kita dengan bahasa Indonesia ya. Tidak belajar tentang kata tanya. Belajar tentang apa? Kata tanya. Ada berapa? Apa, di mana, kapan, siapa, bagaimana, mengapa. Oke, tepuk tangan. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan. Kelompok 2 melaporkan apa? Peristiwa apa yang terjadi yang sudah dibahas dalam kehidupan. Saya melaporkan Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu makan? Apa yang kamu kerjakan? Apa yang kamu beli? Menanyakan peristiwa atau hal. Yang berikut di mana? Menanyakan? Menanyakan apa di mana? Tempat. Di mana kamu tinggal? Ke mana? Juga tempat. Ke mana kamu pergi? Tepuk tangan untuk kelompok 2. Bagaimana? Menanyakan proses terjadinya sesuatu tempatnya atau perasaan. Bagaimana proses membuat apa? Bagaimana proses kita di kelas? Oh, ini menanyakan belajar. Satu, silakan. Bagaimana Yang Ibu, bagaimana kabar hari ini? Selamat siang juga Ibu. Kabar saya baik-baik saja Ibu. Puji Tuhan, sehat dan baik ya Ibu. Baik Bu, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang telah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang Ibu sudah lakukan. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung? Terima kasih Ibu. Jadi mungkin belum terbiasa di supervisi atau di observasi. Jadi awalnya saya merasa agak kaku sedikit. Tapi syukurlah semua berjalan dengan baik. Oke Ibu, jadi syukurlah sudah berjalan dengan baik. Bisa diceritakan kembali ya Ibu, area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas tadi, kemudian langkah-langkah atau tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas tadi. Terima kasih Ibu. Jadi untuk langkah-langkahnya tentu diawali dengan menyiapkan modul ajar serta LKPD. Selanjutnya dalam proses pembelajaran yaitu diawali dengan mengkondisikan murid pada awal pembelajaran. Di kegiatan inti dengan diskusi kelompok dan presentasi hasil. Selanjutnya di bagian penutup dengan bersama-sama membuat kesimpulan dan penugasan. Baik Ibu, untuk area pengembangannya kira-kira bagaimana ya Bu? Untuk area pengembangannya yaitu pengetahuan, menciptakan pembelajaran yang nyaman bagi murid, memandu proses pembelajaran yang efektif serta asesmen dan umpan balik dalam proses pembelajaran. Di bagian pengetahuan yaitu murid dapat menjelaskan nilai tempat bilangan. Terima kasih ya Ibu. Selanjutnya menurut Ibu
sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu lakukan tadi? Apakah berhasil dilakukan atau belum, Ibu? Menurut saya sudah dilakukan dan berjalan dengan baik, Ibu. Namun masih ada kekurangan lain. Jadi sudah berjalan dengan baik, namun masih ada kekurangan ya Ibu ya. Nah, kira-kira kekurangan atau kendala apa yang Ibu hadapi dalam kelas saat pembelajaran? Untuk kekurangan atau hambatan ini mungkin dialami guru lain juga, bahwa masih ada murid yang tidak mau terlibat atau tidak aktif dalam proses pembelajaran ataupun saat diskusi kelompok. Jadi masih ada murid yang tidak aktif dalam diskusi kelompok. Artinya mungkin hanya mengandalkan temannya saja ya Ibu ya. Kira-kira kenapa hal itu bisa terjadi ya Ibu? Terus kenapa mereka kurang aktif, tidak mau ikut terlibat dalam diskusinya? Hal ini mungkin karena gaya, minat, dan kebutuhan belajar mereka berbeda sehingga mereka tidak aktif. Oke Ibu, jadi mungkin karena gaya ataupun minat belajar mereka berbeda ya. Kalau begitu, kira-kira apa rencana Ibu berkaitan dengan gaya, minat, dan kebutuhan belajar murid yang berbeda ini? Jadi rencana ke depan, saya melaksanakan pembelajaran dengan melihat dan menyesuaikan dengan minat dan gaya belajar mereka. Mungkin ada yang gaya belajar visual, ada yang auditori ataupun kinestetik. Baik Ibu, jadi rencana kedepannya nanti bahwa proses pembelajarannya Ibu akan sesuaikan dengan minat dan gaya belajar murid-murid. Mudah-mudahan apa yang Ibu Guru rencanakan nanti dapat terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang baik dibandingkan dengan yang sebelumnya. Kira-kira kapan Ibu akan lakukan rencana yang telah Ibu Guru sampaikan tadi? Untuk waktu tempatnya belum saya tentukan, namun akan dilakukan secepatnya, Ibu. Oke, baik Ibu. Terima kasih atas jawaban-jawaban yang sudah Ibu berikan. Mudah-mudahan apa yang Ibu Guru rencanakan ini bisa secepatnya direalisasikan. Selamat siang Ibu. Baik Ibu, terima kasih. Selamat siang juga.